Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Buria dalam pembelajaran kimia ya. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang isomer dari aldehid dan keton ya. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan isomer dari alkohol dan ether. Ya, sebelum kita melanjut ke isomer, kamu harus paham ya gugus fungsinya. Inilah aldehid. Ya, ada R, C rangkap OH. Rumus umumnya CnH2NO ya. Jika misalnya N-nya ada 4, berarti dia adalah C4H8O. Saya ulangi. Gugus fungsinya adalah R, C rangkap OH. Itulah ciri-ciri dari aldehid. Misalnya ini R-nya itu CH3, CH3COH, inilah aldehid. Nah, sekarang kita mau lihat isomernya ya. Tuliskan isomer C4H8O dan berikan namanya. Ya, untuk aldehid ya. Nah, sekarang kita tuliskan rantai C-nya aja supaya lebih gampang ya. Yang pertama ya, C-nya 4. 1 2 3 4. Ingat, untuk aldehid pasti di ujung ini C rangkap OH-nya ya. Jadi nggak mungkin C rangkap OH itu di tengah. C rangkap OH selalu di ujung. Nah, di ujung ini. Artinya di C1 dia, di C1. Yang kedua, berarti kita bisa bikin seperti ini. C. Di sini rangkap OH-nya. Ya. Ini C-nya baru 3. C keempatnya kita buat sebagai cabang. Nah, inilah dia. Kalau kita lengkapi hanya, tentu ini 2. Ini 2. Ini 3. Kalau ini 1, 3, 3 ya. Kalau kamu hitung pastilah C-nya 4, hanya 8, O-nya 1. Nah, kita misalnya ini C-nya 3, 3, 1, 1. 8 kan? Ini 3, ini 2, ini 2, ini 1, 8. Nah, tentu inilah nomor 1, 2, 3, 4. Kalau ini pasti nomor 1. Ini nomor 2, ini nomor, saya taruh di atas ya, supaya nggak sama-sama 3. Inilah cabangnya. Kalau kita memberikan penamaan, ya, beri nama, langsung saja 1, 4 itu apa? Butanal. Aldehid itu akhiri al ya. 1 butanal. Tidak memiliki cabang ya. Saya sedikit koreksi ya. Karena tadi tidak mungkin C rangkap OH itu di C2 ya, nggak mungkin C rangkap OH di C2. Jadi nggak ada 1 butanal. Sorry. Ini langsung butanal ya. Jadi namanya langsung butanal. Oke, yang kedua. Tentu ini C1, ini 2, ini 3. Cabang pada C kedua. CH3 itu adalah metil. Metilnya pada C kedua. Sehingga ini namanya adalah, nomor cabangnya dulu. Nama cabangnya metil. Rantai utamanya ada 3. Rantai utamanya ada 3. 3 itu disebut apa? Propanal ya, propanal. Inilah yang kedua. Sehingga C4H8O sebagai aldehid isomernya hanya ada 2. 1 itu butanal, 1 itu 2 metil propanal. Ya, saya cross check tadi ada sedikit lupa. Nah, tidak ada 1 butanal ya, walaupun ini selalu di C1, jadi nggak disebutkan karena tidak ada 2 butanal.
Oke, sekarang kita lanjut. Untuk keton. Ingat, gugus keton itu C rangkap O diantarai R sama R. Inilah contohnya, inilah R-nya, ini R. C rangkap O. Jadi C rangkap O itu harus diantarai ada R atau ibaratnya C rangkap O. Ibaratnya dia begini, ini ada C-nya, ini ada C-nya ya. Rumus umumnya CnH2NO ya. Kalau kita ambil misalnya N-nya 5, berarti kalau N-nya 5, C-nya 5, hanya 10, O-nya 1. Oke, sekarang kita lihat isomer dari keton. Ini oke nih, C5H10O ya. Sebagai keton ya. Sebagai keton kita bikin nama iupaknya aja nanti ya, iupak ya. Oke, yang pertama sebagai keton. Oke, kita lihat dulu ya. Sebagai keton, misalnya di 1, 2, 3. Disinilah dia. Ini 1. Yang pertama. Kemudian yang kedua 1, 2, 3. Di sini dia O-nya. Ini C. C-nya ini baru 4. Yang kelima di sini. Yang kedua. Kemungkinan yang ketiga C-nya tadi kita bagi begini. Jadi di pertengahan C rangkap O. Nih, ya. Ada 3 ya. Ada 3. Salah satu kita lengkapi hanya salah satu. Ini misalnya nih 3, ini 2, ini 2, ini 3. Sini kalau kita itu 3, 2, 2, 3. 10 ya. C-nya 5H10, O-nya 1. Untuk yang ini kan bebaslah dinomori dari mana, karena dari kiri kanan sama aja dia. Kita nomor dari sini 1, 2, ini 3, 4, 5. Pada C ketiga lah gugus fungsinya. Sehingga kita sebut ini 3, 5 itu kalau keton langsung pentanon ya. Saya kasih yang nama yang terakhir dulu. Kalau ini nggak usah kita lengkapi hanya ya, bisa kamu lengkapi sendiri, pasti C5H10O. Inilah C1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Artinya ketonnya pada C keberapa? C kedua. Inilah namanya 2 pentanon. 2 pentanon. Oke, sekarang ini bagaimana nih? Ini tadi C ya, ini C. Kalau kita lihat gugus fungsi ini kan lebih dekat ke sebelah kanan, ini lebih dekat ke sini. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Nomor 3, ini nomor 4. Ini cabang ini. Kalau C-nya 1, cabang itu namanya adalah metil. Karena ini bercabang, berarti kita sebutkan cabang dulu. Cabang pada C keberapa? Cabang pada C ketiga nih. Sehingga namanya 3 metil. Kemudian posisi dari gugus fungsi pada C keberapa? 2. Rantai utamanya hanya sampai 4. Kalau hanya sampai rantai 4 berarti apa dia? Butanon. Sehingga namanya 3 metil butanon. Jadi kalau kita lihat C5H10O ini memiliki isomer hanya ada 3 isomernya. 3 isomer, yang pertama 2 pentanon, yang kedua 3 metil 2 butanon, yang ketiga 3 pentanon. Oke ya, itu untuk keton. Kita lihat lanjut ya. Ingat lagi aldehid dan keton berisomer. Disebutlah ini isomer.
gugus fungsi ya. Gugus fungsinya berbeda. Rumus kimianya sama ya. Aldehid dan keton itu rumus kimianya atau rumus umumnya CnH2nO ya. Ya. Keton dan aldehid rumus umumnya CnH2nO. Tetapi gugus fungsi berbeda sehingga disebutlah dia isomer gugus fungsi. Nah, sekarang ada soal. Tuliskan isomer C4H8O sebagai aldehid dan sebagai keton. Sekarang kita lihat di sini sebagai keton, di sini sebagai aldehid. Tadi C4H8O sebagai aldehid tadi kita udah buat ya. Sudah kita buat tadi. Ada 2 dia. 1, 2, 3, 4. OH. Ini ciri-ciri aldehid ya. Yang kedua 1, 2, 3. Di sini dia COH. Tetapi C keempatnya di sini. Ini tadi namanya, kalau C-nya 4. Ingat, kalau aldehid tidak dikatakan ini, walaupun ini C1 kita nomori ya 2, 3, 4 tidak dikatakan 1 butanal, tapi langsung butanal ya, butanal. Kalau ini kita nomori 1, 2, 3, kita nomori hanya untuk menentukan cabang. C-nya 1 itu berarti metil. Metil pada C kedua sehingga namanya 2 metil. Aldehidnya atau alkananya sampai C3 berarti dia propanal. Sebagai keton C4H8O ya, kita lihat di sini. C-nya 4 kita tuliskan aja C-nya 4 ya. Kemudian posisi dari gugus fungsi. Kalau kita tuliskan seperti ini misalnya nih ya. Kita taruh di sini. Ini sama ini ya, ingat ya, sama ini. Tentu kita nomori yang lebih dekat ke gugus fungsi. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini pun kalau ini kita pasti nomor dari dekat ke gugus fungsi berarti di sini 1, 2, 3, 4. Artinya baik struktur yang pertama C rangkap O di posisi kedua. Di struktur yang kedua, C rangkap O di posisi C kedua. Sehingga sama saja. Sehingga namanya ini adalah, kalau C rangkap O di posisi kedua adalah 2. 4 itu apa? Butanon ya. 2 buta non ya. Sehingga kalau kita lihat C4H8O jumlah isomernya baik sebagai aldehid dan keton hanya ada 3 ya. Sebagai aldehid ada 2 ya. Sebagai keton cuma ada 1. Bisa dipahami ya? Bahwa aldehid dan keton berisomer. Isomernya lah isomer gugus fungsi. Kenapa isomer gugus fungsi? Karena apa tadi? Rumus umumnya sama, CnH2nO. Rumus kimianya sama, tetapi strukturnya berbeda. Berbeda strukturnya itu berbedanya di gugus fungsi. Sekian penjelasan hari ini. Semoga kamu paham, tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.